Halo, perkenalkan nama saya Eka Sukma Kumala Dewi Olang dengan NIM 1907010147 dari kelas Epidemiologi dan Biostatistika. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ilmu penyakit tropis dengan judul pertama yaitu penyakit askariasis. Yang pertama yaitu definisi dari askariasis. Askariasis adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh nematoda Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides merupakan cacing bulat besar yang biasanya bersarang dalam usus halus. Ascaris lumbricoides adalah nematoda usus atau cacing usus yang ditularkan melalui tanah atau soil transmitted helminthes. Yang dapat menyebabkan penyakit askariasis, cacing ini disebut juga cacing gelang. Dalam periode hidupnya, cacing ini memerlukan tanah untuk berkembang dan penularan cacing ini melalui perantara tanah. Yang kedua yaitu etiologi dari askariasis. Askariasis disebabkan oleh infeksi cacing Ascaris lumbricoides, yaitu cacing gelang yang berukuran besar yang hidup pada usus halus manusia. Sementara itu, Ascarisum, parasit yang serupa yang terdapat pada babi, jarang menginfeksi pada manusia, namun bisa berkembang menjadi dewasa pada usus manusia. Hal ini dapat menyebabkan larva migrans. Berikutnya yaitu siklus hidup dari askariasis. Yang pertama, askariasis dewasa berada di usus halus. Yang kedua, telur tersebut keluar bersama feses manusia. Yang ketiga yaitu telur berkembang menjadi embrio. Yang keempat, manusia tertular telur askariasis melalui mulut. Yang kelima, telur menetas menjadi larva di usus halus. Yang keenam, larva keluar dari usus halus dan bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Yang ketujuh, dari paru-paru masuk ke faring atau kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan, kemudian tumbuh dewasa di usus halus. Breeding habitat atau habitat perkembangbiakan. Tempat yang baik untuk perkembangan telur Ascaris lumbricoides yaitu tanah berlumpur, dan telur akan tetap infektif apabila berada di sekitar genangan air karena terhindar dari kekeringan. Cacing A lumbricoides dewasa habitatnya di lumen usus manusia, tetapi dapat berimigrasi ke organ lain seperti paru dan tenggorokan. Cacing ini dapat berada dalam waktu yang lama di dalam saluran pencernaan manusia. Perbedaan suhu dan iklim sangat berpengaruh terhadap perkembangan telur dari cacing Ascaris lumbricoides ini, dan apabila tingkat kelembapan rendah, maka telur tidak akan berkembang dengan baik, sedangkan larva cacing akan cepat mati. Oleh karena itu, infeksi STH ini hanya ditemukan pada iklim tropis dan subtropis. Berikutnya yaitu karakteristik dari askariasis, yaitu Ascaris lumbricoides atau disebut juga sebagai cacing gelang. Cacing ini masuk ke dalam kelompok soil transmitted helminths atau STH. STH sendiri adalah cacing yang dalam siklus hidupnya memerlukan tanah yang sesuai untuk berkembang menjadi bentuk yang infektif. Tempat yang baik untuk perkembangan telur Ascaris lumbricoides yaitu tanah yang berlumpur, dan telur akan tetap infektif atau apabila berada di sekitar genangan air karena terhindar dari kekeringan. Selanjutnya yaitu morfologi dari askariasis. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu morfologi telur dan morfologi cacing dewasa. Untuk morfologi telur sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu telur yang fertil dan infertil. Untuk fertil sendiri yaitu berbentuk oval, ukuran panjangnya 45-75 nanometer dan lebar 35-50 nanometer, dan terdiri dari dinding 3 lapis, yaitu lapisan luar yang tebal berkelok-kelok atau lapisan albumin, lapisan kedua dan ketiga relatif halus atau lapisan hialin dan vitelin. Telurnya berisi dengan embrio dan berwarna kuning kecoklatan. Yang kedua yaitu untuk telur infertil, berbentuk oval memanjang, kedua ujungnya agak datar, ukuran panjangnya 88-94 nanometer dan lebarnya yaitu 40-45 nanometer, dan memiliki dinding 2 lapis, yang dimana lapisan luar yang tebal berkelok-kelok sangat kasar atau tidak teratur disebut lapisan albumin, dan yang lapisan kedua relatif halus atau disebut lapisan hialin, dan telurnya berwarna granular refraktil dan berwarna seperti kuning kecoklatan.
Untuk berikutnya yaitu morfologi cacing dewasa, di mana cacing dewasa tersebut berbentuk silindris. Pada ujung anterior terdapat 3 buah bibir yang tersusun dari 1 bibir terletak dormesedial dan 2 bibir terletak di sebelah ventrolateral. Di tengahnya terdapat cavum buccalis yang berbentuk segitiga. Pada tiap-tiap sisi terdapat garis-garis longitudinal yang disebut dengan lateral lines. Mempunyai kultikula yang bergaris-garis melintang menyelubungi tubuhnya atau yang disebut dengan transversal lines. Ukuran cacing betina yaitu panjang tubuhnya 20-40 cm dan dengan diameter 0,3 sampai 0,6 cm. Untuk cacing betina sendiri panjang tubuhnya 15 sampai 30 cm dan dengan diameter 0,2 sampai 0,5 cm. Bagian posterior cacing betina berbentuk lurus, sedangkan posterior cacing jantan melengkung ke ventral dengan sepasang spikula. Berikutnya yaitu tanda dan gejala dari penyakit askariasis. Pada umumnya, orang yang terkena infeksi tidak menunjukkan gejala, tetapi dengan jumlah cacing yang cukup besar atau hiperinfeksi, terutama pada anak-anak, akan menimbulkan kekurangan gizi. Cacing Ascaris lumbricoides mengeluarkan cairan tubuh yang dapat menimbulkan reaksi toksik sehingga terjadi gejala seperti demam tifoid yang disertai dengan tanda alergi seperti urtikaria, oedem di wajah, konjungtivis, dan iritasi pernafasan bagian atas. Selain itu, cacing dewasa dapat pula menimbulkan berbagai akibat mekanik seperti obstruksi usus dan perforasi ulkus di usus. Berikutnya yaitu klasifikasi ilmiah dari Ascaris lumbricoides. Yang pertama berasal dari kerajaan Animalia, berasal dari filum Nematoda, berasal dari kelas Secernentea, berasal dari ordo Ascaridida, berasal dari famili Ascarididae, berasal dari genus Ascaris, berasal dari spesies A. lumbricoides, dan diberi dengan nama binomial Ascaris lumbricoides. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari askariasis. Cacing dewasa berimigrasi sepanjang saluran pencernaan, bergerak masuk dan keluar pada lubang-lubang yang dilewatinya, misalnya empedu, pankreas, dan usus buntu. Apabila cacing tersebut dorman di suatu saluran, maka dapat menyumbat saluran tersebut dan menyebabkan obstruksi patologis. Sedangkan apabila cacing tersebut mati di dalam salah satu saluran yang ditempatinya, maka dapat menyebabkan peradangan nekrosis, infeksi, hingga pembentukan abses. Adanya cacing dewasa di usus halus dalam jumlah yang kecil tidak menimbulkan gejala yang berarti, akan tetapi bisa meningkatkan nyeri abnormal yang samar atau intermittent kolik, terutama pada anak-anak. Komplikasi lebih lanjut, infeksi cacing Ascaris lumbricoides akan menimbulkan malnutrisi berat pada anak-anak. Data epidemiologi penyakit askariasis. Menurut World Health Organization atau WHO tahun 2019, ada 1, miliar orang atau 24% dari populasi dunia terinfeksi oleh cacing Soil Transmitted Helminths atau STH, yaitu cacing yang ditularkan melalui tanah. Diperkirakan ada lebih dari 1 miliar penduduk dunia terinfeksi Ascaris lumbricoides, 795 juta terinfeksi Trichuris trichiura, dan 740 juta terinfeksi cacing tambang. Pada tahun 2015, di benua Asia, kecacingan akibat Soil Transmitted Helminths atau STH telah mencapai 67%. Pada tahun 2013, prevalensi angka kecacingan di Indonesia adalah 28% menurut Depkes RI tahun 2013. Pada tahun 2012, angka kecacingan STH di Indonesia mencapai 22,6%. Dan pada tahun 2017, jumlah kecacingan STH di Indonesia telah mencapai 28,12% berdasarkan Kemenkes RI tahun 2017. Berikutnya yaitu rantai penularan dari penyakit askariasis. Yang pertama, Ascaris dewasa berada di usus halus. Yang kedua, telur keluar bersama dengan feses. Yang ketiga, telur berkembang menjadi embrio. Yang keempat, manusia tertular telur Ascaris melalui mulut. Yang kelima, telur menetas menjadi larva di usus halus.
Yang keenam, larva keluar dari usus halus dan bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Yang ketujuh, dari paru-paru masuk ke faring atau kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan, kemudian tumbuh dewasa di usus halus. Pada orang dewasa, penularan dapat melalui buah dan sayuran yang tidak dicuci dengan bersih atau tidak dimasak dengan matang. Sedangkan pada anak kecil, biasanya masuk ke mulut lewat tangan, mainan, atau tanah yang terkontaminasi. Selanjutnya, yaitu faktor risiko dari penyakit askariasis. Faktor risiko tersebut diantaranya, yang pertama, higienitas diri yang buruk, kedua, sanitasi yang buruk, ketiga, daerah di mana feses manusia dijadikan pupuk, keempat, distribusi geografik, daerah iklim tropis dan subtropis dengan tingkat kebersihan yang buruk, kelima, defekasi di tanah sekitar rumah, keenam, tidak mencuci tangan sebelum makan, ketujuh, bermain di tanah tanpa menggunakan alas kaki, delapan, kebiasaan memakan tanah atau yang disebut geofagia, sembilan, yaitu tingkat sosial ekonomi rendah. Berikutnya yaitu upaya pencegahan dari penyakit askariasis. Pencegahan dapat dilakukan dengan sanitasi yang baik dan tepat guna, higienis keluarga dan higienis pribadi seperti tidak menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman, sebelum melakukan persiapan makanan dan hendak makan, tangan dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Bagi yang mengkonsumsi sayuran segar atau mentah sebagai lalapan, hendaklah dicuci bersih dengan air mengalir. Mengadakan terapi massal setiap 6 bulan sekali di daerah endemik ataupun daerah yang rawan terhadap penyakit askariasis. Memberi penyuluhan tentang sanitasi lingkungan, melakukan usaha aktif dan preventif untuk dapat mematahkan siklus hidup cacing, misalnya memakai jamban atau WC, makan makanan yang dimasak saja, menghindari sayuran mentah atau hijau, dan selada yang berada di daerah yang menggunakan tinja sebagai pupuk. Yang terakhir yaitu upaya pengendalian. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit askariasis ini dapat diberikan dengan memberikan obat seperti yang pertama mebendazole. Obat ini adalah obat cacing berspektrum luas dengan toleransi hospes yang baik. Diberikan 1 tablet atau 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari tanpa melihat umur, dan dengan menggunakan obat ini sudah dilaporkan beberapa kasus terjadi migrasi ektopik. Yang kedua yaitu obat levamisol hidroklorida, di mana obat ini agaknya merupakan obat anti-askaris yang paling efektif untuk menyebabkan kelumpuhan cacing dengan cepat. Obat ini diberikan dalam dosis tunggal yaitu 150 mg untuk orang dewasa dan 50 mg untuk orang dengan berat badan kurang dari 10 kg. Efek sampingnya lebih banyak daripada pirantelpamoat dan mebendazole. Yang kedua yaitu obat pirantelpamoat, di mana dosis tunggal sebesar 10 mg per kilogram berat badan adalah efektif untuk menyembuhkan kasus lebih dari 90%. Gejala sampingannya yaitu bila adalah ringan dan obat ini biasanya dapat diterima. Obat ini mempunyai keunggulan karena efektif terhadap cacing kremi dan cacing tambang. Obat berspektrum luas ini berguna di daerah endemik di mana infeksi multiple berbagai cacing nematoda merupakan hal yang biasa. Yang terakhir yaitu obat garam piperacin, di mana obat ini dipakai secara luas karena mudah dan efektif juga untuk Enterobius vernicularis, tetapi tidak terhadap cacing tambang. Piperacin sitrat diberikan dalam dosis tunggal sebesar 30 ml atau 5 ml adalah ekuivalen dengan 750 mg piperazin. Reaksi sampingan dari obat ini yaitu lebih sering daripada pirantelpamoat dan mebendazole. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit askariasis. Kurang lebihnya saya memohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan dengan ini saya mengucapkan terima kasih.